Perkenalkan, nama saya Fatimah Suzara, absen 17 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti atom. Inti atom, partikel-partikel penyusun inti disebut nukleon atau nuklida. Nukleon dalam inti atom mengalami 3 buah gaya, yaitu gaya elektrostatis, gaya gravitasi, dan inti. Yang kedua, simbol atom. Huruf X adalah nuklida yang memiliki simbol kimia X. Huruf Z adalah nomor atom yang melambangkan jumlah proton dalam nuklida. Huruf A disebut nomor massa yang melambangkan jumlah proton dan neutron. Isotop, isobar, dan isoton. 1. Isotop adalah nuklida-nuklida yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya yang berbeda. Kedua, isobar adalah nuklida-nuklida yang memiliki nomor massa sama tetapi jumlah proton berbeda. Yang ketiga, isoton adalah nuklida-nuklida yang memiliki jumlah neutron yang sama. Perkenalkan, nama saya Firdai Romawati, absen 21 dari kelas 12 MIPA 1. Kedua, reaksi inti. Yang pertama, energi reaksi. Peluruhan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut sebagai reaksi inti. Reaksi ini dapat ditulis sebagai berikut. Kedua, reaksi fisi. Dalam reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan. Dari selisih massa itu muncul sebagai energi. Ketiga, yaitu reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah uranium. Uranium yang harus digunakan adalah 235 ohm. Yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,718%. Kedua, yaitu neutron. Neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup. Keempat, yaitu reaksi fusi. Disebut juga reaksi termonuklir. Hal ini disebabkan karena pada reaksi fusi memerlukan energi yang lebih atau terjadi pada suhu yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Widya Rizka, kelas 12 MIPA 1, absen 36. Kali ini saya akan menerangkan tentang radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan tindakan memancarkan radiasi secara spontan yang dilakukan oleh inti atom. Dalam stabilitas inti, dalam kestabilan inti radioaktif terdapat 3 jenis nuklida. Yang pertama, nuklida ringan dengan Z kurang dari 20, nuklida sedang Z antara 21 sampai 83, dan nuklida berat dengan Z lebih besar dari 83. Lanjut ke daya tembus sinar radioaktif. Kekuatan tembus sinar radioaktif dipengaruhi oleh daya ionisasinya. Untuk mengionisasi atom, sinar radioaktif akan menggunakan energi yang dimilikinya, sehingga semakin kuat daya ionisasinya, semakin banyak energi yang hilang, tentu berpengaruh pada daya tembusnya. Yang terakhir, sifat-sifat sinar radioaktif. Yang pertama, sinar alfa. Daya tembusnya paling lemah jika dibandingkan sinar beta dan sinar gamma, namun daya ionisasinya paling kuat, dan seterusnya. Lanjut ke sinar beta, memiliki daya tembus yang jauh lebih besar daripada sinar alfa, dan seterusnya. Dan yang terakhir, sinar gamma, mempunyai daya tembus paling besar dibanding sinar radioaktif lainnya, yakni alfa dan beta, dan seterusnya. Yang keempat, peluruan. Pertama, dosis serapan. Banyaknya energi yang diserap oleh setiap satuan massa. Dosis serapan dapat dirumuskan dengan kedua, yaitu waktu paruh, didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti tunggal separuh dari jumlah inti mula-mula. Ketiga, aktivitas radioaktif. Didefinisikan dengan peluruan inti radioaktif atau jumlah partikel yang Saya Dimas Aditya Herlambang dari kelas 12 MIPA 1 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan radioisotop.
Pemanfaatan radioisotop sendiri meliputi dua hal utama, yaitu satu, merunut atau pencari jejak. Penggunaan radioisotop sebagai perunut didasarkan pada ikatan bahwa isotop radioaktif mempunyai sifat kimia yang sama dengan isotop stabil. Jadi, jika suatu isotop radioaktif melangsungkan reaksi kimia yang sama seperti isotop stabilnya. Yang pertama, pengobatan. Dalam teknik perunut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang akan dirunut dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, saluran pernapasan, dan suntikan. Berikut adalah beberapa radioisotop dan organ yang dipindahinya, seperti tabel di samping saya. Yang kedua, ada industri. Dalam bidang industri sendiri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa, penyalur minyak, atau gas dapat dirunut dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa. Isotop yang tepat untuk mendeteksi kebocoran pipa adalah partikel beta, sebab partikel beta memiliki waktu paruh hanya beberapa jam atau beberapa hari. Dengan demikian, isotop ini aktif cukup lama untuk dideteksi, tetapi waktu aktifnya tidak terlalu lama sehingga tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah pemanfaatan radioisotop berdasarkan pemanfaatan radiasinya dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang kedokteran digunakan untuk mendeteksi kerusakan jantung manusia, terapi, dan mematikan sel kanker dan tumor, dan seterusnya. Di bidang pertanian untuk membuat benih tanaman lebih unggul dibandingkan induknya. Di bidang industri digunakan untuk pengawetan kayu dan atau barang-barang seni serta mendeteksi kebocoran pipa. Di bidang hidrologi digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai dan menyelidiki kebocoran pipa air di bawah. Dan yang terakhir, di bidang sains digunakan untuk mempelajari kesetimbangan dinamis, reaksi esterifikasi, dan reaksi fotosintesis. Selanjutnya, penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka hidup. Oleh karena itu, presentase karbon 14 dalam tubuh mereka selalu tetap. Ketika mereka mati, presentase karbon 14 berkurang karena C14 meluruh dengan memancarkan sinar beta. Dengan mengukur presentase keaktifan radiasi karbon 14 dalam makhluk hidup yang mati, kita dapat menaksir umur kematian mereka. Teknik inilah yang disebut dengan penentuan umur dengan